Secara garis besar, minuman beralkohol terbagi atas bir, wine, dan spirit. Yang membedakan masing-masing adalah cara pembuatan, bahan, dan kadar alkohol yang terkandung di dalamnya. Dan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, wine mulai menjadi favorit, bahkan masuk dalam gaya hidup ala metropolitan. Aku suka wine karena rasanya enak dan bikin santai aja. Jadi kadang-kadang kalau misalnya pulang kantor, kadang-kadang aku suka ke Vinplus untuk santai sama teman-teman aja minum wine. Jadi yang di kantor udah sibuk banget, terus minum wine biasanya jadi lebih relax gitu. Kayak itu udah kayak culture ya, kayak biasa orang ngopi. Jadi kita kayak mungkin sekarang ngomong. Tak heran beberapa tempat minum wine eksklusif pun bermunculan, salah satunya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang memiliki 500 koleksi wine dari seluruh dunia. Berbeda dengan minuman beralkohol lainnya, untuk menikmati wine, Anda pun harus memahami seni aturannya. Mulai dari pemilihan gelas hingga cara mencicipinya. Seni dalam mencicipi wine ya, bedanya dengan kalau kita minum minuman lain, dalam hal ini spirits ya. Kalau kita minum wine, setelah kita minum, itu saling kita bahas. Jadi umpamanya saya merasakan begitu saya smell aromanya, oh saya mencium bau kopi, teman saya mencium bau coklat, jadi saling membahas, itu seninya dalam menikmati wine. Jadi kalau minuman lain kan diminum selesai, tapi wine kita bisa buat sambil ngobrolin bisnis, terus bisa di pairing dengan makanan. Nah itu seninya, salah satunya kita menikmati wine. Mengkonsumsi wine sesuai dengan takaran dipercaya bermanfaat bagi kesehatan karena antioksidan yang terkandung cukup tinggi. Wine itu mengandung antioksidan. Ya, salah satu manfaatnya yang saya dengar adalah mencegah penyakit jantung. Asal konsumsinya ya sesuai dengan aturan gitu, artinya tidak melebihi. Ya kurang lebih 1 gelas sehari, ya kurang lebih itu 150 mili. Sementara, minuman keras lainnya dengan kadar alkohol yang lebih tinggi dapat merusak tubuh. Minuman keras ini bisa merusak saluran pencernaan mulai dari mulut sampai lambung dan seterusnya, dan kemudian juga bisa merusak hati. Kita tahu persis bahwa hati itu adalah tempat pembuangan sampah dari makanan-makanan yang kita cerna. Tidak semuanya kita butuhkan, kemudian sampah itu dibuang ke hati, dan itu kemudian dengan minum alkohol terjadi misalnya pelemakan hati, kemudian merusak sel-sel hati. Akibatnya fungsi hati kita tidak baik, tidak berfungsi. Apa dampaknya? Racun sampah itu kemudian tidak dibuang lagi ke hati, dibuangnya ke otak. Akibatnya orang bisa terjadi koma, tidak sadar, dan bisa terjadi kerusakan otak dan seterusnya. Nah pemirsa, jika Anda tertarik untuk mencicipi nikmatnya wine kelas dunia, maka bersiaplah merogoh kantong agak dalam karena wine yang disuguhkan di sini berkisar mulai dari 200.000 hingga 20 juta rupiah.